Sebenarnya kata bebas itu tidak bebas yang sebenarnya gitu ya. Yang sebenarnya mahasiswa itu belum siap kerja. Ada aturan yang harus diikuti. Ada 8 pilihan yang bisa dipilih menyelesaikan 20 SKS dalam satu semester tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Febi Adi dalam program acara Ngopi, Ngobrol yang Pasti-Pasti. Tentunya program ini diadakan oleh Banyuwangi Net TV bekerja sama dengan Stikom PGRI Banyuwangi. Dan kali ini saya Febi Ayu mengundang hadirkan narasumber yang luar biasa. Siapakah gerangan? Ada Pak Jun. Nah, kenalan dulu Pak. Ya, saya Juniarto, Ketua Stikom PGRI Banyuwangi. Ya, cukup singkat namanya. Nanti ngobrol-ngobrolnya dilanjut di season kedua. Season pertama ini Febi akan membawakan sebuah materi yang menarik ya, yang ini biasa menjadi aktivitas sehari-hari atau topik sehari-hari di ruang lingkup akademisi. Tentang apa Pak? Merdeka Belajar. Ya, Kampus Merdeka. Nah, sebenarnya apa sih Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka? Setahu Febi nih ya, yang orang awam, ini merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak ya, yang tentunya mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk mempersiapkan mahasiswanya di luar kampus, yaitu untuk bekerja nantinya. Nah, mungkin bisa ditambahin sedikit Pak untuk pembukaannya tentang Kampus Merdeka Belajar. Ya, jadi MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan salah satu program dari Bapak Menteri, dimulai tahun 2020. Iya, pada saat itu memang berbarengan dengan pandemi. Jadi waktu itu khusus di pendidikan akademik. Jadi bukan yang vokasi, karena di akademik itu mahasiswa itu belum siap kerja. Karena memang di akademik ini mahasiswa itu diajak untuk analisa-analisa aja. Tapi kalau vokasi kan mahasiswanya lulusannya itu siap kerja, ya sudah punya kompetensi keahlian gitu. Jadi dibekali dari kampus ya Pak ya, sesuai dengan minat dari si mahasiswa sendiri. Karena setahu saya MBKM ini memberikan keleluasaan untuk mahasiswa memilih apa sih yang digandrungi, apa sih yang disenangi, dan salah satunya adalah untuk menghapus rasa penyesalan kalau salah masuk jurusan. Betul, ya betul. Jadi MBKM ini ada beberapa tahap ya. Itu bisa ada 3 semester ya yang harus diikuti. Yang pertama adalah di luar prodi, misalnya di sini ada ekonomi sama teknik informatika misalnya ya. Yang mahasiswa teknik informatika bisa ke prodi ekonomi atau sebaliknya. Tapi dalam satu kampus. Ya. Yang 2 semester itu di luar kampus. Jadi mereka bisa belajar di luar kampus, baik itu di kampus lain atau di dunia industri. Iya, jadi punya pengalaman baru di luar kampus, ya gitu. Kalau yang di luar kampus nih kayaknya menarik ya pemirsa. Ini mewakili pertanyaan pemirsa Pak. Kalau di luar kampus tuh bagaimana sistemnya? Karena kita setahu kita ya, untuk belajar itu kan selalu melulu di dalam kelas, selalu ada di internal kampus. Lalu bagaimana dengan sistem kampus Merdeka ini membebaskan atau memberikan keleluasaan kepada mahasiswanya untuk belajar di luar kampus? Gimana Pak? Sebenarnya kata bebas itu tidak bebas yang sebenarnya gitu ya. Jadi memang ada ada aturan yang harus diikuti. Jadi seperti ketika apa aturannya, mahasiswa itu memilih kampus Merdeka, maka dia selama 1 semester atau 4 bulan efektif itu ada 8 pilihan yang bisa dipilih. Kampus Merdeka itu kalau di Stikom sih adalah magang. Kemudian yang kedua wirausaha, yang ketiga proyek independen. Nah, seperti apa proyek independen? Proyek independen ini biasanya sudah ada anak-anak kan ini teknik informatika, jadi pembuatan program gitu ya. Itu sudah ada pesanan mungkin dari klien atau dunia industri untuk dibuatkan aplikasi. Nah, anak-anak itu diminta untuk membuat aplikasi tersebut di
dunia industri tersebut ya. Nah, kalau anak-anak ini selama 4 bulan sudah selesai, maka dianggap sudah menyelesaikan 20 SKS dalam 1 semester tersebut gitu. Jadi itu sama dengan menempuh 1 semester, Pak? 1 semester, ya. Dan itu bisa dilanjutkan MBKM kedua semester yang berikutnya. Jadi ada 2 semester yang harus diikuti gitu. Tapi ketika sudah selesai itu ya ada pertanggungjawabannya. Jadi harus diuji juga gitu di kampus ya, baik oleh industrinya atau dari kampus. Berarti kampus memberikan keleluasaan untuk memilih subjeknya, untuk memilih mata kuliahnya, tapi juga ada pertanggungjawaban dari mahasiswa ke kampus, Pak. Betul. Ada laporan-laporan. Laporannya. Laporan tiap hari, harus laporan tiap hari, baik itu yang ditandatangani atau diketahui oleh pembimbing luar di industrinya itu, dan juga ada pembimbing dari dosennya dari kampus. Jadi setiap hari dipantau apakah benar-benar ini mengerjakan atau tidak. Jadi meskipun di luar itu dalam pantauan. Jadi laporannya tidak berupa seperti makalah atau bukan ya, laporan kegiatan gitu. Yang di setiap hari itu dilakukan itu yang dilaporkan. Ya. Nah, itu biasanya 1 minggu sekali atau bagaimana, Pak? Setiap hari. Kan setiap hari itu setiap hari harus melakukan laporan. Setiap hari dilaporkan lalu dikumpulkan selama 1 minggu gitu enggak ya? Enggak, jadi setiap hari laporan, menulis apa yang dikerjakan hari ini, apa yang didapat, apa kan tujuannya itu kan tidak hanya menerapkan ilmu yang ada di kampus ya, tapi mereka harapannya juga mendapatkan ilmu dari luar ya, baik itu hard skill ataupun soft skill. Baik, ya. Tepuk tangan dulu dong.